Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai debit banjir. Dan spesifikasinya pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya dengan metode rasional. Jadi debit banjir rancangan adalah debit banjir terbesar tahunan pada periode ulang tertentu atau pada kala ulang tertentu. Nah, metode analisa debit banjir rancangan ini disesuaikan dengan parameter statistik dari data yang bersangkutan atau yang kita punya dan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya. Nah, teman-teman, kita fokus ke yang berbackground hijau itu ya. Jadi, untuk mendapatkan debit banjir rencana ini, kita memerlukan beberapa tahap sebelumnya gitu ya. Yang pasti kita membutuhkan data hujan jam-jaman, menit maupun harian. Nah, dari data hujan kita analisa dengan analisa frekuensi sehingga mendapatkan curah hujan rancangan. Dari curah hujan rancangan ini atau curah hujan rencana kita mendapatkan intensitas hujannya. Dengan intensitas hujan ini datanya kita bisa membuat kurva IDF-nya atau kurva intensitas hujannya. Kemudian kita bisa mendapatkan banjir rencana ini dengan metode rasional. Nah, sebenarnya metode untuk mencari banjir rancangan ini bermacam-macam ya. Ada metode rasional, rasional modifikasi, Nakayasu, Schneider, kinematic wave, dan untuk kali ini kita akan fokus dulu ke metode rasional. Nah, metode rasional ini sebenarnya sudah lama sekali dipakai dan yang paling tua di antara rumus empiris lainnya gitu ya. Kemudian metode ini dapat digunakan untuk menghitung debit puncak sungai atau saluran dengan daerah pengaliran yang terbatas. Nah, ini menurut pakar gitu ya, Volkmann tahun 86 dalam Suritin, itu metode ini dapat digunakan untuk daerah pengaliran di bawah 300 hektar. Kemudian, pendapat lain, metode rasional ini dapat digunakan untuk daerah pengaliran di bawah 2,5 km persegi. Kemudian, ada pendapat juga, apabila ukuran daerah pengalirannya lebih dari 300 hektar, maka ukuran daerah pengaliran perlu dibagi menjadi beberapa bagian subdaerah, kemudian bisa diaplikasikan dengan rumus rasional. Ini agar lebih teliti ya. Kemudian, apabila ukuran daerah pengaliran 5.000 hektar, maka koefisien C-nya, koefisien pengaliran, koefisien limpasan atau koefisien alirannya bisa dipecah sesuai tata guna lahan. Jadi ini maksudnya menggunakan koefisien pengaliran gabungan. Kemudian ada pendapat penggunaan metode rasional pada daerah pengaliran dengan beberapa subdaerah itu dilakukan dengan pendekatan nilai C gabungan. Ini sama ya, sama dengan pendapat Montarci tahun 2009. Ini salah satu guru besar di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk intensitas hujannya dapat dihitung berdasarkan waktu konsentrasi terpanjang. Nah, inilah metode rasional atau rumus rasional V sama dengan 0,278 CIA. 0,278 ini sebenarnya adalah faktor konversi. Jadi teman-teman mungkin akan mendapatkan di tempat lain V sama dengan CIA. Nah, 0,278 ini merupakan konversi dari satuan sebenarnya. Kalau V sama dengan CIA saja, itu satuannya tidak seperti yang tertampil di layar ini ya. Kalau satuannya tertampil yang di layar ini, maka menggunakan faktor konversi 0,278. Nah, C-nya apa? C-nya adalah koefisien limpasan atau koefisien aliran atau koefisien pengaliran sebutannya ya, C. Nah, C-nya dari mana? Seperti yang pada pembahasan sebelumnya, C ini didapatkan dari tabel sesuai dengan penggunaan lahannya. Jika ada tabelnya atau bisa menggunakan perbandingan antara jumlah air yang melimpas dengan jumlah dibagi dengan jumlah curah hujannya. Gitu ya.
Nah, nilai koefisien limpasan kita ingat lagi itu berkisar antara 0 hingga 1. Kalau dalam suatu daerah itu terdiri dari beberapa lahan, tata guna lahan, maka C-nya adalah gabungan. Kemudian I, intensitas hujan. Dari mana kita mendapatkan intensitas hujan? Ya dari data curah hujan maksimum harian gitu ya. Kemudian waktu konsentrasinya ada yang bisa diketahui durasinya kan. Kalau misalnya nggak diketahui, kita menggunakan formula Kirchhoff ini ya. Yaitu dengan memanfaatkan data jarak tempuh air atau panjang saluran dan kemiringan rata-rata salurannya. Nanti akan didapatkan nilai konsentrasi, waktu konsentrasinya. Nah, itu intensitas hujan. Setelah kita mendapatkan intensitas hujan dari data ya, ini yang tadi koefisien pengaliran, tabelnya nanti disesuaikan. Jika gabungan, maka dianalisa C-nya. Misalnya gabungannya dari 2 gitu ya. Dari ada 10 hektar lahan, itu 5 hektarnya rerumputan, 5 hektarnya digunakan untuk jalan. Maka nanti ya C rerumputan dikalikan A rerumputan dibagi A total atau 10 hektar ditambah dengan C jalan dikalikan A jalan per total A-nya, total areanya. Nanti dijumlahkan. Itu namanya koefisien pengaliran gabungan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan debit banjir rancangannya tadi kan, dikalikan CIA, C-nya, kemudian sudah dapat koefisien pengalirannya, intensitas hujan sudah dapat, dan A-nya jelas sudah dapat, maka didapatkan debit banjirnya. Nah, kalau pengen mengetahui volume limpasannya, tinggal C dikalikan R24 atau curah hujan harian maksimumnya dikalikan luas daerah pengaliran. Nah, ini contohnya ya. Ini anggap saja kita sudah melakukan analisa curah hujan rancangan. Dari data hujan harian maksimum tahunan itu kan dengan analisa frekuensi. Analisa frekuensi kita ingat lagi ya. Ada gumbel, log persen, log normal, normal itu kan didapatkan seperti ini dengan kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 hingga 100 tahun. Nah, ini kan kita pilih salah satu kan, kita ingat lagi dengan uji kesesuaian distribusi ya. Nah, di sini yang memenuhi syarat, semuanya memenuhi syarat. Kemudian, yang memenuhi dari hasil analisa, kita flashback lagi, adalah gumbel. Maka kita akan pakai data yang dari gumbel. Nah, ini. Temukan curah hujan rencananya dengan skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sampai 100 tahun. Dari data curah hujan rencana ini, teman-teman bisa mendapatkan intensitas hujannya gitu kan. Dengan rumus yang mana? Ya dengan rumus yang tadi ya. I sama dengan R24 per 24 dikalikan 24 per waktu konsentrasi. Dalam hal ini waktu konsentrasinya sudah diketahui ya di sini. Kemudian dipangkat 2/3 intensitasnya hujan ketemu dan ini merupakan kurva IDF-nya sesuai dengan skala ulang kan bisa diketahui. Nah, untuk perhitungan debit limpasannya ini kan kasusnya adalah kondisi sekarang dan kondisi setelah dibangun gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Koefisien ini di area proyek ini pertama dia lahan ladang, koefisiennya kan 0,4. Kemudian dibangun suatu pemukiman dengan koefisien 0,65. Ini nanti akan berpengaruh ke debit limpasannya. Gitu kan? Kan 0,278 kali C kali I kali A kan. Nah, C-nya, C pertama itu 0,4, kemudian setelah dibangun pemukiman menjadi 0,7. Maka dengan data curah hujan, intensitas hujan, koefisien limpasan, didapatkan debit limpasan
saat ini adalah 7,7 meter kubik per detik. Volume limpasannya 42.600. Ya. Kemudian setelah dibangun kawasan dengan koefisien limpasan 0,7 menjadi 12,6 untuk debit limpasannya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu juga nih perbedaannya. Kalau misalnya C-nya beda, debit limpasannya kan akan beda. Walaupun intensitas hujannya sama, gitu ya. Kemudian eh, teman-teman bisa untuk mencoba cara ini ya dengan data yang teman-teman bisa peroleh sendiri gitu ya, dicari. Kan kemarin sudah mendapatkan intensitas hujan, koefisien gabungannya, mendapatkan A-nya, luas daerah. Silakan teman-teman ekspor lagi untuk mencari. Coba dicari debit limpasan, langsung dipraktekkan ya. Baik, jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.